kita memulai ibadah kita pada pagi siang hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Jemaat seisi rumah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dari kematian. Nama minggu kepada kita hari ini yaitu Jubilate, artinya bersorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Uber Bahagia. Yang dalam persekutuan dengan Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman yang sanggup membebaskan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Besar, Engkau mengkehendaki agar kami hidup berbahagia dan kelimpahan yang Engkau sediakan dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disuruh silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Beginilah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucap segala firman ini, Akulah Tuhan, akulah hamba-Mu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285, Tuhan pula gembalaku. Oleh
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu kita diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di bukit Golgota, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, ya Allah. Jangan hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Nah, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepadamu. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Beginilah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu, perhatikanlah, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekarang diberi kesempatan pada jemaat menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Marilah kita menghantarkan persembahan kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri, dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 386, Tuhan inilah persembahan.
Aiza walangi damato ketane penama ami ila ade walangi to bali ami ila semua tane penau badi melowalangi no manganda aga badi nono Yesus Kristus badi giran yang menika iya do. Coba dipersilakan dulu. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu kepada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan. Kami yang ada di sini, bahkan di rumah kami masing-masing, telah membuka hati dan pikiran kami, telah menenangkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan tertulis. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini yaitu bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi, bersoraklah bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini merupakan suatu nyanyian ucapan syukur kepada Allah karena penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud ketika tabut perjanjian kembali ke Israel. Nah, oleh sebab itu, ketika tabut perjanjian ini sudah kembali di tangan orang Israel, maka jiwa mereka penuh dengan sukacita. Mereka bersukacita, mereka menganggung-anggungkan, mereka bersorak-sorak karena kemenangan dan penyertaan Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan bangsa Israel. Di samping itu mereka menyadari tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, mereka tidak sanggup untuk membawa tabut Allah ke Israel. Nah, penyertaan dan juga adalah termasuk juga Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tabut Allah itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini, ia mengatakan bersoraklah bagi Tuhan. Ini juga merupakan sesuatu ajakan, merupakan sesuatu dorongan. Kita diajak, kita didorong untuk bersorak kepada Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya,
Apa dasar kita bersorak? Apa dasar kita memuji Tuhan? Apa dasar kita menganggungkan Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, yang sudah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, maka demikian juga di dalam kehidupan kita, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan itu yang senantiasa selalu menaungi kehidupan kita. Ibaratnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, ibaratnya kita atau manusia, dia mendapatkan sesuatu berkat yang daripada Tuhan, yang selama ini dia inginkan sekali. Dia selama ini merindukan sekali. Lalu tiba-tiba mendapatkan keinginannya itu, sehingga ia bersuka cita, sehingga ia bersorak-sorak karena berkat yang dia terima daripada Tuhan. Maka inilah sesuatu latar belakang kenapa kita didorong untuk bersorak-sorak. Kenapa kita didorong untuk diajak untuk bersuka cita? Karena bagaimana yang kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Maka di dalam firman Tuhan ada 3 alasan kenapa kita memuji nama Tuhan. Kenapa kita bersorak-sorak? Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, karena Dia Raja kita. Sekali lagi, latar belakang kenapa kita bersorak-sorak, karena Dia Raja kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, biasanya dalam sebuah kerajaan, maka yang mengambil keputusan yang paling tinggi adalah raja. Selain dari termasuk keputusan dari hakim. Raja mengambil keputusan. Raja yang memimpin semuanya. Raja yang mengaturannya semuanya. Kenapa? Karena dia berhak. Maka Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, begitulah kehidupan kita di dunia ini. Allah itu sebagai raja di dalam kehidupan kita. Jadi Dia yang mengatur. Dia mengatur segala sesuatu kehidupan kita. Ia turani fefu vaurita. Ia jitatu ke fefu vaurita. Bahkan apapun yang terjadi di dunia ini, sepengetahuan Tuhan. Dan apapun yang dikatakannya, apapun keputusannya, dia harus lakukan. Karena dia adalah raja. Sedikit saya teringat dengan situasi virus corona ini, maka sepengetahuan Tuhan, dia adalah sebagai raja. Maka saya berpikir, mungkin seizin Tuhan juga terjadi COVID-19. Tapi di samping itu juga, Allah juga bisa menyatakan kuasanya. Dia bisa mengakhiri dan memusnahkan wabah virus corona ini. Karena dia sebagai raja. Kedua, kenapa kita bersorak kepada Tuhan? Karena Dia baik. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, biasanya orang yang baik itu penuh kasih dan kesetiaan. Dia penuh kasih. Ya. Biarpun dia disakiti, tetap dia mengasihi. Biarpun dia banyak tantangan, masalah yang dihadapinya, tapi tetap dia setia kepada Tuhan. Termasuk dalam virus corona ini. Walaupun kita tidak beribadah di suatu gereja, tapi tidak merupakan kemunduran kita, patah semangat kita untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus, itulah baiknya Tuhan
di dalam kehidupan. Dia sangat baik. Dia penuh kasih. Kesetiaannya tidak bisa kita hitung. Saya katakan hari Minggu, kesetiaan manusia berbeda sekali kesetiaan Allah. Allah dia selalu setia, biarpun manusia selalu meninggalkan dia, tapi dia selalu setia kepada kita, menyertai kita. Ya mungkin contoh dekatnya dalam situasi keadaan ini mungkin banyak libur. Oleh kita bangga, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Terkadang kita lupa untuk bersekutu, tapi tetap Tuhan setia menemani kehidupan kita. Apa yang saudara kasih dalam nama Yesus, itulah dasarnya kita bersorak. Karena Tuhan itu, dia sangat baik. Ketiga, kenapa kita bersorak dan memuji Tuhan? Yaitu karena dia penyelamat kita. Daud sendiri mengatakan bahwa hanya Allah yang menyelamatkan. Tidak ada Allah lain yang bisa menyelamatkan diri kita. Daud sendiri menyatakan dan terbukti ketika dia menjadi raja, bahkan dia memimpin bangsa Israel untuk merebut tabut perjanjian tersebut. Allah yang menyelamatkan mereka. Dia mengakui bahwa ini penyertaan Tuhan. Dia sadari bahwa ini adalah kekuatan Tuhan. Saudara kasih, firman Tuhan supaya kita harus mengamini ini, meyakini ini, bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Saya ingat lagi dengan keadaan virus corona ini. Mungkin berbagai cara kita lakukan, itu juga bagus. Arahan dari kesehatan, arahan dari pemerintah, dan kita harus lakukan. Tapi yang terutama di dalam kehidupan kita ini, bahwa Allah menyelamatkan kita. Anda tahu pernah uang Anda keluarangi, Anda ternyata kalua fifu hati aturan-aturan yang berlaku pada saat ini. Tahu pernah bahwa materi keluarangi. Karena kalau kita memulai, kita awali dengan penyertaan Allah. Yakin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, bahwa Allah itu menyelamatkan kita. Kita berharap bahwa Allah menyelamatkan kita. Kita yakini bahwa Allah menyelamatkan kita. Kita Wastu Cimahi, Tuhan menyelamatkan kita dalam virus corona ini. Baik kebutuhan kita, baik ekonomi kita, dan segala sesuatu pergumulan kita. Harus kita yakini bahwa Allah menyelamatkan kita. Tapi harus kita utamakan, kita duluankan Tuhan di dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Yesus. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan hal ini, maka Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ayat hafalan kepada kita pada hari ini. Dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sekali lagi, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. 1 Tawarik pasal 16 ayat 1. Amin, kita berdoa.
surga, terima kasih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis ada di gunung goyang, binasan dunia. Kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristus di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. jemaat silakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Pada petugas dipersilakan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381, Yang Maha Kasih. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, kota benteng kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu tidak pernah berpisah dalam kehidupan kami. Apalagi penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan telah mengajari kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah surat Kristus yang menyaksikan Dia di dalam kehidupanmu sehari-hari, dimanapun kamu berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi, oh berkati kami.